mengadakan pengajian online membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka, akan disiarkan melalui channel ISAIS baik di Facebook ataupun dari web ISAIS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudara, para peminat kajian buku Al-Munqidh Minadh Dhalal ini, kita bersyukur kehadirat Allah SWT pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan bugar. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah SWT dalam suasana wabah yang berjangkit sekarang ini. Kemudian salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada sore ini kita lanjutkan lagi membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, sambil kita berharap dan berdoa kepada Allah SWT selalu dalam bimbingannya, dan apa yang kita lakukan diberi berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari bagi saudara-saudara yang ingin menyimak di buku Al-Munqidh Minadh Dhalal, di buku saya itu halaman ke-8 dengan judul Al-Qaul fi Bayani Maqsudi Ilmil Kalam wa Hasilihi, perbincangan tentang penjelasan tujuan ilmu kalam dan hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmul kalam, maksuduhu wa hasiluhu. Ilmu kalam, maksudnya dan hasilnya. Ini judul di cetakan baru. Di cetakan lama judulnya Al-Qaul fi Bayani Maqsudi Ilmil Kalam wa Hasilihi. Itu perbincangan tentang penjelasan maksud atau tujuan ilmu kalam dan hasilnya. Summa inni ibtada'tu bi ilmil kalam fahassaltuhu wa aqaltuhu wa tala'tu kutubal muhaqqiqin minhum wa sannaftu fihi ma aradtu an usannifa fasadaftuhu ilman wafiyan bi maqsudihi ghairu wafin bi maqsudi. Kemudian aku memulai dengan ilmu kalam. Ibtada'tu bi ilmil kalam. Fahassaltuhu wa aqaltuhu. Nah, aku peroleh. Ilmu kalam itu saya dapatkan. Wa aqaltuhu, dan aku pikirkan. Ya, dipikir-pikirkan. Digunakan akal. Wa tala'tu, dan aku tela'ah kutubal muhaqqiqin minhum. Semua kitab-kitab al-muhaqqiqin di antara mereka. Jadi yang ditulis dari kitab-kitab ilmu kalam itu. Wasannaftu fihi ma aradtu an usannifa. Aku susun pula padanya kitab sesuatu yang aku inginkan untuk disusun. Ya. Fasadaftu ilman wafiyan maksudi. Maka aku temukan, aku dapati ilmu yang sempurna dalam ukuran tujuannya sendiri, tujuan ilmu itu. Tapi ghairu wafin bimaksudi, tidak cukup, tidak lengkap, tidak memenuhi tujuanku.
Sudah disebutkan sebelumnya bahwa tujuannya itu mendapatkan ilmu yang yakin. Setelah dia mempelajari ilmu kalam, dia dapat ilmunya sempurna dari akhir sampai dari awal sampai akhir. Tujuan ilmunya dapat, tapi tujuan dia sendiri belajar ilmu kalam itu tidak dapat. Artinya dia tidak ilmu kalam itu tidak bisa mengantarkan kepada keyakinan. Wa innamal maqsud minhu, maka tujuan darinya itu hifzu aqidati ahli sunnah, yaitu memelihara akidah ahli sunnah di atas ahli sunnah, wa harasatuha, dan memeliharanya dari an tashwisi ahli bid'ah, dari tashwis, dari campur baur ahlul bid'ah. Faqad alqa Allah Ta'ala ila ibadihi ala lisani rasulih aqidatun hiyal haq. Itu aqidatan hiyal haq. Maka Allah telah memberikan kepada hamba-hambanya melalui lisan rasulnya sebuah akidah. Ya, aqidatan hiyal haq, dialah yang benar. Alama fi salahu dinihim wa dunyahum. Di atas akidah itulah kemaslahatan di agama mereka dan dunia mereka. Kama nataqa bi ma'rifati al-Qur'an wal akhbar. Sebagai mana diucapkan atau bertutur mengenai pengetahuannya oleh Al-Quran dan akhbar, berbagai akhbar dari sunnah dan asar. Summa alqa syaitan fi wiswasil mubtadi'ah umuran mukhalafatan lis-sunnah. Umuran mukhalifatan lis-sunnah. Kemudian syaitan memasukkan pula waswas para ahli bid'ah. Umuran mukhalifatan lis-sunnah, yaitu banyak hal yang bertentangan dengan sunnah, yang menyelisihi sunnah. Falahaju biha, mereka antusias mereka dengannya. Wa kadu yusawwishuna aqidatal haqq, dan hampir saja mereka mengucak-ucak, ya, mencampur aduk akidah al-haq, akidah yang benar, ala ahliha, di atas ahlinya. Fa insyaallah ta'ala ta'ifatul mutakallimin, maka Allah melahirkan, memunculkan kelompok al-mutakallimin. Jadi kalimat-kalimat sebelumnya ini adalah ilmu-ilmu kalam dalam berbagai aliran. Yang tadi disebut ada dari golongan Mu'tazilah, lalu ini bercampur baur. Ya, ada tashwish di situ. Tashwish, tidak lagi mana yang iltibas. Jadi ada pencampur bauran di situ dengan hal-hal yang bid'ah. Seperti yang datang dari golongan Mu'tazilah tadi. Maka untuk sebagai reaksi dari hal-hal yang seperti itu, maka muncullah kelompok mutakallimin ini. Di samping mutakallimin Mu'tazilah yang seperti itu dan yang aliran-aliran yang lain, baik itu Mu'tazilah atau Mujassimah yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah, maka sebagai reaksi dari situ muncullah mutakallimin. Wa harraqa dawa'ihim linasrati sunnah bikalamin murattab. Maka mereka menggerakkan dakwah-dakwah mereka untuk membela sunnah dengan kalam, dengan
redaksi yang tersusun. Yakshifu an talbisat ahlil bid'ahil muhdasah, yaitu yang mengungkap talbis, pemutarbalikan atau pencampur adukan ahlul bid'ah yang diada-adakan. Ala khilafis sunnatil ma'surah, yang menyelisih sunnah yang maksur, sunnah dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Faminhu nasya'a ilmul kalam wa ahluhu. Dari kondisi itulah lahirlah ilmu kalam dan ahli-ahlinya. Walaqad qama ta'ifatum minhum bima naddabahumullahu ta'ala ilaihi. Maka sekelompok di antara mereka bangkit sesuai dengan apa yang dianjurkan atau yang didorong oleh Allah SWT kepadanya. Fa'ahsanuz zabba anis sunnah. Mereka membaikkan pertahanan, pembelaan dari sunnah. Wan nidal anil aqidatil mutalaqqah bil qubuli bin nubuwah. Dan berjuang, wan nidal, berjuang mempertahankan akidah yang diterima dari kenabian. Wat taghyir fi wajhi ma ahdasa minal bid'ah, dan mengubah wajah yang diada-adakan berupa hal-hal yang bid'ah. Walakinnahum i'tabadu fi dzalika ala muqaddamatin tasallamuha min khusumihim. Dan tetapi mereka berpegang, mendasarkan pendapat mereka fi dzalika, tentang demikian, ala muqaddamatin tasallamuha min khusumihim, mendasarkan pendapat mereka atau ilmu mereka ala muqaddamat, di atas premis-premis yang mereka ambil atau mereka terima dari musuh-musuh mereka. Jadi mereka mengambil senjata musuh untuk digunakan oleh mereka sendiri, menyerangnya. Wattarrahum ila taslimiha, maka itu memaksa mereka untuk menerimanya, karena itu adalah reaksi terhadap itu. Jadi ibarat kalau mau melawan orang, mestilah dilawan dengan senjatanya sendiri. Immat taklid, ada kalanya dengan taklid, itu mengambil secara taklid argumen premis yang mereka yang digunakan oleh musuh-musuh mereka. Au ijma'il ummah, atau dengan ijma' ummah. Au mujarradil qubul minal Qur'an wal akhbar, atau semata-mata menerima dari Quran dan kabar-kabar atau asar atau sunnah atau hadis yang ada. Wa kana aktsaru khawdihim fi istikhraj munaqadatil khusum, dan kebanyakan mereka menyelami untuk memperlihatkan, untuk menampakkan paradok-paradok, kontradiksi musuh. Wa mu'akhazatum bilawazim musallamatihim, dan mengambil konsekuensi premis mereka. Jadi dari premis yang digunakan oleh musuh-musuh mereka terdapat konsekuensi yang nanti mereka jadikan dalil untuk menyatakan kesesatan musuh-musuh mereka. Wa hadza qalilun naf'i fi haqqin, dan ini sedikit manfaat pada pihak orang yang tidak menerima kecuali ilmu-ilmu daruriyat, ilmu-ilmu aksiomatik
sesuatu pada asalnya. Falam yakunil kalamu fi haqqi kafian. Maka kalam itu, ilmu kalam itu, kata Al-Ghazali, dari sisiku, dari pihakku, fi haqqi kafian, tidak cukup. Wala lida'i allazi kuntu ashkuhu syafian. Dan tidak bisa mengobati penyakit aku yang aku derita. Naam, ya. Lamma nasya'at san'atul kalam wa kasura al-khudu fihi wa talatil muddah tashawwaqa al-mutakallimun ila muhawalati az-zabbi 'anis sunnah. Bil bahsi an haqa'iqil umur wa khadu fil bahsi 'anil jawahiri wal a'rad wa akamiha. Maka ketika lahir rajutan ilmu kalam ini, ya, San'atul Kalam, produk ilmu kalam ini, wa kasural khawd, dan banyaklah penyelaman padanya, orang berkecimpung dalamnya, wa talatil muddah, dan berlangsung dalam masa yang panjang, tasyawwaqal mutakallimun, maka rindulah para mutakallim itu untuk berusaha az-zabbu ila muhawalati az-zabbi anis sunnah, pada upaya mempertahankan sunnah, bil bahsi an haqaqiqil umur, dengan meneliti tentang hakikat segala hal yang berkaitan, wa khadu fil bahsi anil jawahiri wal a'rad wa ahkamiha, dan mereka pun tenggelam pula dalam penelitian tentang al-jawahir wal a'rad, yang tentang yang esensi dan yang non esensi. Ya, jadi membahas tentang apa itu esensi, apa itu yang aksiden. Jadi ada al-jawahir, itu jauhar, yang itu essence atau esensi, dan arat. Arat itu yang aksiden, yang non esensi, dan hukum-hukumnya. Walakin lamma lam yakun zalika maqsudu ilmihim lam yablugh kalamum fil ghayatil quswa. Tetapi manakala bukanlah itu maksud ilmu mereka, maka tidak sampailah kalam mereka itu ke tujuan yang ketujuan yang maksimal atau yang jauh. Karena pembahasan tentang esensi dan aksidensi itu tidak bisa menyampaikan ke tujuan ilmu kalam yang mereka kembangkan. Itu sudah lari nanti ke alam filsafat. Falam yahsul minhu yamhaqu bil kulliyah zulumatil hirah fi ikhtilafatil khalqi. Maka itu gagal atau tidak berhasil untuk menghapus secara keseluruhan, bil kulliyah, secara keseluruhan, zulumatul hirah, kegelapan misteri, ya, kegelapan misterius atau kegelapan kebingungan atau kebimbangan dalam perselisihan khalayak. Tidak bisa menyelesaikan. Wala ab'ud ala an yakuna qad hasala dzalika li ghairi, dan tidak jago juga aku bahwa itu juga berhasil bagi selain aku. Bal lastu asyukku fi usuli dzalika li ta'ifatin. Bahkan aku tidak ragu bahwa bagi sekelompok itu ada hasilnya. Walakin husulan musyawwaban bit taqlid. Tetapi itu adalah hasil yang dicampur dengan taklid. Itu fi ba'dil umur, pada sebagian hal,
allati laysat minal awwaliyat, yang itu bukan dari ilmu-ilmu dasar yang aksiomatik. Wal ghardul an hikayatun haliyun, dan tujuannya sekarang adalah hikayat yang aktual. Lal ingkar ala man istashfa bihi, tidak mengingkarkan orang yang dapat sembuh dengannya. Fa inna adwiyatas shifai takhtalifu biikhtilafid da. Kata Al-Ghazali, dia tidak mengingkari orang yang sembuh dengan ilmu kalam itu. Ada orang yang sembuh, tapi dia sendiri tidak. Fa inna adwiyatas shifai, sesungguhnya obat-obat kesembuhan itu takhtalifu biikhtilafid da'i. Sesungguhnya obat kesembuhan itu berbeda dengan berbedanya penyakit. Jadi lain penyakit, lain pula obatnya. Wa kam min dawa'in yantafi'u bihi maridun wa yastadirru bihi ukhra. Berapa banyak obat yang bermanfaat kepada si orang yang sakit, tapi bagi yang lain menjadi bahaya atau mudarat, menjadi racun. Jadi ilmu kalam tidaklah obat yang tepat bagi Al-Ghazali untuk mencapai tujuannya, untuk sampai kepada ilmu yakin. Nah, inilah intinya penyelaman Al-Ghazali terhadap mutakallimin ini. Ya, baik yang dari Mu'tazilah, Mujassimah, atau yang lain-lain yang bercampur baur, sampai datangnya mutakallimun dari ahli sunnah. Nah, itu dipelajarinya semua, dan itu pun dia menguasai ilmu kalam dengan baik, tetapi dia tidak puas dengan itu karena tidak mendapatkan ilmu yakin. Nah, inilah langkah pertama studi Al-Ghazali tentang ilmu kalam yang dia dalami sampai ke ujung-ujungnya, sehingga beliau termasuk salah seorang pengukuh, pengasas dari ajaran dari Abu Hasan Al-Asy'ari setelah gurunya Al-Juwaini dan Al-Baqillani. Itu saja. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya bagi kita dan bagi yang menyimak. Terima kasih, dan mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, disilakan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan atau diskusi, bahan diskusi ke laman ISAIS. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan berikut dapat pula kita bahas hal yang seperti itu, kita diskusikan. Akhirnya kepada Allah juga kita berharap, dan segala kekhilafan dan kekeliruan itu berasal dari saya sendiri yang dhaif, yang sedikit pengetahuan, yang amat sempit pengalaman. Berharap kepada Allah supaya kita semua, terutama diri saya sendiri, selalu ditambah ilmunya oleh Allah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Akhirnya kita tutup. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengadakan pengajian online, membaca kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal karya
Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Pada setiap harinya di sore hari menjelang berbuka akan disiarkan melalui channel ISAIS, baik di Facebook ataupun dari web ISAIS.